Selamat datang di sesi 5. Di sesi ini, kita akan berbicara tentang 3 teknik yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan kapabilitas chatbot. Kita akan berbicara tentang association, search, dan memory. Association sederhananya adalah suatu cara untuk mengubah suatu hal menjadi hal lain. Kebanyakan dari kalian pasti pernah melihat diagram seperti ini. Kita menggambar garis untuk menghubungkan sesuatu di sebelah kiri dengan sesuatu di sebelah kanan. Semua yang ada di sebelah kiri masing-masing memiliki sesuatu di sebelah kanan. Dan juga tidak ada pengulangan dari sebelah kiri. Diagram seperti ini disebut association. Dan biasanya association ini memiliki nama. Kita sebut feet atau kaki karena angka-angka tersebut mewakili jumlah kaki hewan di sebelah kiri. Mari kita lihat bagaimana kita dapat menggunakan ide ini di chatbot kita. Saya punya di sini type animal dengan beberapa contoh. Saya mendefinisikan sebuah asosiasi dengan nama feet menggunakan kata astock diikuti dengan nama tersebut. Kalian harus memasukkan spasi ya seperti biasa. Saya kemudian memiliki sesuatu di kanan dan di kiri, dan dalam hal ini item kiri seperti duck yang merupakan suatu binatang terhubung dengan angka. Jadi sama seperti rabbit yang terhubung dengan 4, chicken yang terhubung dengan 2, dan horse yang terhubung ke 4. Semua hubungan dan asosiasi ini harus berada di antara tanda kurung kurawal ganda, membuka dan menutup dengan warna merah. Terakhir, kalian perlu menambahkan hubungan ini ke asosiasi yang disebut feet. Jadi kita menggunakan plus feet, tidak ada ruang antara plus dan feet. Kita biasanya menggunakan hasil asosiasi di dalam sebuah answer atau jawaban. Di sini, jawabannya harus mengatakan hewan seperti kuda yang memiliki 4 kaki. Sehingga untuk menampilkan tulisan angka tersebut dengan benar, kita menggunakan sesuatu yang disebut smart context atau konteks pintar yang berada di dalam tanda kurung dolar yang kemudian diakhiri juga oleh tanda kurung kurawal lainnya. Disitulah dimana kalian meminta asosiasi tersebut untuk menghasilkan sebuah angka. Jika hewannya adalah kuda, maka association feet akan merespon dengan angka 4. Jika bebek, maka akan merespon dengan angka 2. Mari kita lihat bagaimana ini bekerja dalam praktiknya. Kita memiliki topik utama di sini, katakanlah pengguna menanyakan horse atau kuda. Jelas, chatbot merespon dengan horse karena horse adalah binatang yang memiliki 4 kaki. Angka 4 diambil dari association feet. Jangan bingung antara tulisan feet yang berwarna putih dengan feet yang berwarna kuning ya. Feet putih adalah sebuah literal, sedangkan feet kuning adalah sebuah asosiasi karena berada dalam smart context. Jika dia menanyakan poni, sekarang poni adalah sejenis kuda menurut tipe kita. Sehingga chatbot akan merespon dengan poni berkaki 4 dan hal itu benar. Jika pengguna meminta alligator, buaya, yang merupakan hewan menurut kita tapi tidak termasuk dalam asosiasi, chatbot akan merespon dengan IDK atau I don't know, saya tidak tahu. Bagaimana kita memperbaiki ini? Oke, yang kita lakukan adalah kita memeriksa asosiasi untuk melihat apakah itu menghasilkan ADK. Dan jika iya, maka kita berikan tanggapan yang menunjukkan bahwa kita tidak memiliki informasi tersebut. Kita melakukannya dengan menggunakan sebuah guard. Jadi pada contoh ini, animal feet akan merespon dengan IDK jika hewannya alligator. Alligator adalah hewan tapi tidak ada dalam feet association kita, sehingga responnya adalah IDK. IDK diperiksa dengan IDK tanda tanya. Sekarang jika itu benar, dengan kata lain jika responnya ada IDK, maka jawaban ini diberikan kepada pengguna. Jika itu bukan ADK, maka respon berikutnya yang merupakan jawaban akhir yang akan diberikan. Mari kita beralih ke ide lain. Search adalah proses mencocokkan kata kunci di dalam suatu teks. Katakanlah kita memiliki daftar kata-kata ringkas. Jadi yang saya ingin lakukan
adalah dari chatbot ini, saya dapat mengambil kata-kata yang ada di daftar ini. Misalkan pengguna meminta I want some fun, dan anggaplah fun adalah kata kunci yang kita kenali. Kita ingin mengidentifikasi fun dalam daftar teks tersebut. Jadi, dalam hal ini, kalian punya 2 kalimat dengan kata fun di dalamnya. Dan kalian ingin memilih satu di antaranya secara acak. Dan kalian ingin chatbot tersebut mengirimkan kepada pengguna. Bagaimana kita akan melakukannya? Kali ini kita akan menggunakan search atau pencarian. Kita definisikan tipe keyword di mana keyword ini memegang banyak kata-kata kunci nih. Sehingga kata-kata inilah hal-hal yang ingin kita respon saat pengguna mengajukan pertanyaan. Kita definisikan sebuah search dengan nama why sayings dengan format yang sama seperti association. Namun kita sebut search ya, bukan association. Perbedaannya, kita masih memiliki tanda kurung kurawal ganda. Namun, alih-alih memiliki 2 item per baris, dalam kasus ini kita hanya memiliki 1 item per baris. Karena search bukanlah asosiasi. Kita ingin menggabungkan semua ucapan ini ke dalam search database kita. Sehingga kita memiliki sebuah template dengan maksud untuk mencocokkan kata kunci. Lalu jawabannya menggunakan smart context untuk mengambil kata kuncinya yang kemudian meminta search database untuk menemukan bagian teks yang cocok berisikan kata kunci tersebut. Agar ini berfungsi, setiap kata kunci harus muncul setidaknya sekali dalam search list. Bagaimana jika kalian ingin mencocokkan 2 kata kunci, bukan hanya 1? Itu juga mudah kok. Di sini saya telah mengatur agar template mengekstrak X dan Y sebagai referensi dan keduanya dibatasi menjadi kata-kata kunci. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa alih-alih hanya menyampaikan X atau Y saja, saya meneruskannya sebagai list dengan 2 item. Jika Anda memiliki 3 kata kunci, itu akan menjadi daftar 3 item dan berlaku untuk seterusnya. Kalian dapat menggabungkan search dengan asosiasi atau association untuk membuat chatbot yang sangat tangguh. Akan saya tunjukkan ya caranya. Misalnya kita membuat sebuah chatbot untuk merekomendasikan buku. Dan kata kuncinya adalah hal-hal yang seperti misteri, thriller, romance, dan adventure. Tulisan keyword di sini berperan sebagai tipe. Dan kita definisikan sebuah search yang kita sebut genre dan sebuah association yang disebut IDs dan titles. Sehingga kita memerlukan 2 asosiasi, bukan hanya 1 ya. Daftar teks dalam daftar pencarian genre ini adalah kombinasi kata-kata kunci yang kita cari. Sekarang yang kita lakukan adalah kita ingin memetakan setiap bagian dari teks ini ke sebuah ID yang unik. Jadi di sini saya telah menggunakan sebuah asosiasi disebut IDs, di mana IDs akan memetakan teks ke sebuah angka. Selanjutnya saya memiliki sebuah asosiasi yang disebut title yang memetakan ID ke judul buku. Untuk menggunakan ini, saya memiliki template yang mengekstrak kata kunci dan menggunakan smart context. Nah, sekarang dalam smart context, X akan menjadi kata kunci, sehingga X bisa menjadi mystery, thriller, romance, atau adventure, dan sebagainya. Sekarang, jika itu diteruskan ke genre, genre datang kembali dengan salah satu kombinasi yang tersedia di daftar pencarian. Jika X adalah mystery, maka genre bisa berupa thriller misteri 1 atau thriller misteri 2. Misalkan jika itu adalah thriller misteri 1, saat diteruskan ke IDs, IDs akan memberi kalian angka 1. Dan saat 1 diteruskan ke title, title tersebut akan mengekstrak title pertama yaitu Alibaba and the 40 Thieves. Memori memungkinkan chatbot untuk mengingat masa lalu. Membuat chatbot yang kalian buat menjadi stateful atau mengingat keadaan sebuah interaksi. Pertimbangkan template yang sangat sederhana ini. Template tersebut universal dan yang dilakukan hanya mengatakan hello, tidak peduli apa input yang kalian berikan. Jika pengguna bertanya how are you, chatbot merespon hello. Lalu do you understand? Responnya tetap hello, dan seterusnya.
Sekarang, jika kalian ingin mengubah respon ini, kalian dapat menggunakan memori. Jadi yang kita lakukan adalah kita mendefinisikan memori, MEM, yang mendefinisikan item memori. Dalam hal ini disebut counts atau hitungan. Dan yang kita lakukan adalah di dalam jawaban tersebut, kita menggunakan smart context hanya untuk mengingat counts atau hitungan saat ini. Jadi jika count sama dengan 1, itu akan menjadi hello 1. Jika count sama dengan 2, akan menjadi hello 2. Dan kita menggunakan k-rule, di mana kita menambahkan counts menggunakan plus counts di dalam guard. Mari kita lihat bagaimana ini bekerja. Di awal, ketika counts item memori dibuat, counts diberi nilai 1. Jadi ketika pengguna bertanya how are you, bot merespon dengan hello 1 karena counts bernilai 1. Namun, pada akhir interaksi tersebut, counts akan bertambah 1 oleh k-rule. Ketika pengguna bertanya, do you understand? Counts bernilai 2, sehingga bot merespon dengan hello 2. Di akhir interaksi tersebut, counts bernilai 3 karena telah bertambah oleh k-rule. Dan ini terus berlanjut. Kalian dapat menggunakan asosiasi dengan memori untuk membantu chatbot memberikan tanggapan yang menarik. Nah, katakanlah saya memiliki item memori yang disebut counts dan asosiasi yang disebut greeting. Greeting menghubungkan angka dengan sebuah respon. Dalam aturan atau rule yang saya buat, saya memiliki smart context. Nah, di dalam smart context tersebut, saya extract counts dan saya berikan ke greeting. Jika count bernilai 1 greeting akan memberi saya hello. Jika count bernilai 2 greeting akan memberikan saya yes. 3 greeting akan memberi saya sorry I don't understand. Dan k-rule lagi-lagi menambah counts tersebut. Jadi di awal counts bernilai 1. Ketika pengguna bertanya how are you, chatbot merespon dengan hello. Counts bertambah sehingga saat pengguna bertanya lagi do you understand atau hal lain semacamnya, chatbot akan merespon yes yang merupakan item berikutnya dalam asosiasi. Counts bertambah menjadi 3 sehingga apapun yang dikatakan oleh pengguna, kalian dapat melanjutkannya dengan mengucapkan item berikutnya yang ada di dalam greeting. Sekarang apa yang terjadi jika count bernilai 4? Karena itu tidak ada dalam asosiasi, maka chatbot akan merespon dengan IDK, I don't know. Gunakan teknik ini dengan hemat karena cenderung membuat kode kalian sulit dipahami. Terakhir, mari kita lihat bagaimana kita bisa menggabungkan search dengan association dan memory. Sebagai contoh nih, mari kita kembali ke chatbot buku ya. Dan lagi, ini adalah kata kuncinya. Sekarang kita masih tetap memiliki search dan association yang sama, tapi kali ini kita memiliki asosiasi tambahan, yaitu author atau penulis, bukan hanya title atau judul. Dan kita juga memiliki item memory yang disebut ID. Oke, akan segera saya tunjukkan mengapa hal ini diperlukan. Seperti biasa, kita punya genre search, dan kita punya ID search, seperti sebelumnya. Dan kita punya dua asosiasi yang menerjemahkan ID menjadi sesuatu seperti title atau author. Template yang kita miliki sekarang sedikit lebih kompleks. Rule akan mengekstrak kata kunci dari apa yang dikatakan oleh pengguna. Jawabannya sudah memiliki sebuah guard, di mana guard awalnya memutuskan akan menjadi genre yang seperti apa. Bisa Mystery Thriller 1 atau Romance Adventure 2. Dan dari sana kita mengambil ID untuk baris tersebut dan kita menyimpannya menggunakan ID tanda seru. Jadi tanda seru artinya menyimpan ya. Berguna untuk menyimpan data ke dalam item memori. Dan yang kita lakukan adalah di bagian jawaban kita memiliki dua smart contacts. Di bagian pertama, kita mengambil ID dan bertanya apa title atau judul untuk ID tersebut. Demikian pula pada smart context kedua.
Kita mengambil ID yang sama dan memasukkannya ke author untuk mendapatkan penulis buku tersebut. Ini adalah teknik yang lebih kompleks, tapi cukup berguna. Silakan selesaikan lab untuk sesi kelima dan juga latihannya. Semoga berhasil.